lewat akar kayu, ramuan kayu. Kalau menurut saya Ibu Ida mendapatkan karunia. Ya. Pak Panglima pernah mengikuti yang sekarang lagi viral namanya Ibu Ida Dayak yang melakukan pengobatan secara gratis kepada mereka yang mengalami gangguan tulang? Itu juga salah satu karunia yang diberikan Jubata kepada Ibu Ida Dayak. Itu baik adanya untuk tidak merugikan orang. Itu harus kita dukung. Karena kami orang Dayak dari dulu sebelum ada negara ini dokter itu belum ada. Kami selalu menggunakan ritual adat, pengobatan tradisional. Salah satunya adalah minyak ubud namanya itu. Minyak ubud ya? Ya, minyak ubud. Yang warnanya merah itu ya Panglima ya? Ya, kalau masalah warna, mau warna apapun dia, kalau untuk tulang yang patah atau yang bengkok biasanya minyak ubud namanya. Pak Panglima bisa dijelaskan lebih detail lagi, minyak itu sebenarnya terbuat dari apa dan bagaimana prosesnya Panglima pembuatannya Pak? Minyak ubud itu adalah minyak dari anak burung yang kalau kami di sini nyebutnya itu anak burung yang masih baru menetas, ya, baru keluar. Jadi anak ubud itulah diambil, dan anak ubud itu harus kita patahkan dulu tulangnya. Ya. Nah, nanti besok kita lihat, dia akan nyambung lagi. Tulang anak ubud yang dipatahkan tadi itu nyambung lagi. Ya. Nanti kita ambil anak ubud ini tadi. Anak ubud ini nanti kita oseng, kita jadikan minyak. Itulah dia menjadi minyak ubud. Karena kita pembuktiannya dulu, kita patahkan dulu kaki anak ubud yang baru lahir ini tadi. Nanti kita lihat besok pasti nyambung. Nanti kita ngambilnya hari Jumat biasanya. Hari Jumat, dan nanti anak ubud itu kita oseng sehingga keluarlah minyak. Ya. Itulah nanti untuk kita untuk nolongin orang yang patah tulang bengkok. Kalau menurut saya Ibu Ida mendapatkan karunia dari Jubata untuk menolong orang, karena di zaman ini berobat itu sangat mahal, banyak rakyat kita juga yang tidak mempunyai dana untuk berobat ke rumah sakit. Dengan Ibu Ida pengobatan gratis, hanya membayar minyak saja, saya rasa itu perbuatan yang mulia yang patut kita dukung. Itu adalah salah satu karunia. Ibu Ida juga saya yakin kalau sekali lagi beliau masih tulus, masih ikhlas, masih percaya sama Jubata, Ibu Ida akan selalu mampu menolong orang. Itu aja, karena pengobatan di Indonesia ini sangat-sangat sulit dan juga dipersulit. Ya. Jadi kita akhirnya kembalilah ke jati diri kita lewat adat, budaya, tradisi kita orang Indonesia, lewat pengobatan tradisional, ya, sehingga ibu ini dikenal orang sebagai ibu penolong, ibu Dayak yang baik hati, yang rendah hati, yang mau menolong orang, dan itu buat saya luar biasa. Ya. Tidak semua orang bisa menolong orang dengan hampir tidak ada biaya. Ya. Karunia. Ya, baik. Panglima, apakah minyak ubud ini bisa dibikin oleh semua orang Dayak atau orang-orang tertentu yang memang dikaruniai untuk membuat minyak ubud ini, Pak? Ya. Tidak semua orang bisa membuatnya. Barang ini kan tidak mudah mendapatkan barang ini. Kalau semua orang bisa, nanti gimana ya? Nggak semua orang bisa. Orang yang diberikan karunia saja, yang mempunyai
yang diberikan karunia untuk menolong orang saja. Karena kalau kami orang Dayak itu biasa kan tidak meminta upah, tetapi ada namanya ucapan kasih, Ya. namanya pengkaras, namanya orang Dayak mengenal pengkaras, bukan upah. Ya. Itu adalah acara Ibu Ida Dayak, karena dia orang Dayak dia pasti mengerti. Saya rasa rezeki dia akan terus mengalir. Karena dia orang baik, masih menggunakan pengobatan tradisional orang Dayak, dia masih bangga dengan jati dirinya sebagai orang Dayak, dan dia juga menolong orang, kan bukan menyakitin orang, bukan menipu orang. Ya. Ya, kita harus mendukung semua. Panglima, apakah Panglima juga mempunyai karunia untuk membuat minyak ubud ini, Panglima? Saya sudah tidak sempat. Oh, tidak sempat ya. 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 Tapi dari antara orang-orang di sekitar Panglima, apakah ada yang bisa membuat minyak ini, Bang? Dulu masih ada, tapi juga bukan hanya lewat minyak aja sebenarnya, kita lewat akar kayu, ramuan kayu, tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah itu kita bisa menyambung tulang. Ya. Dulu orang Dayak itu bisa menghidupkan manusia. Oh gitu ya? Badannya, ya. Karena negara ini dibentuk banyak dulu orang-orang Dayak meninggalkan adat-adatnya, akhirnya sekarang orang yang pandai itu sudah punah. Oke. Dulu orang Dayak itu kalau jatuh naik dari pohon atau tabrakan itu hancur badannya, bisa hidup kembali, diritualkan, dibuat adat, diketemukan segala kakinya, segala darahnya, urat tubuhnya itu ketemu nanti. Ya. Itu sekarang sisa minyak bintang aja masih yang masih ada.